Halo Her. Halo Wis, Kowe nondi? aku ning ngarep audit iki. Oke, OTW. Nisa, Nis. Otak. Kamu di sini juga, Kak? Iya, aku di sini. Oh iya, kamu ikut PPG? Iya, kamu sendiri, Po? Iya. Kamu dari? Aku dari kos sih. Oh iya iya. Itu Mbak Sita. Oh iya tuh. Ya ke sana. Pada ngumpul di sini, Besti. Iya. Halo guys, ketemu lagi sama Miss Tian. Widih. Yuk kita duduk dulu aja yuk. Yuk. Simpen ya Mbak ya? Ya, oke. Itu kayaknya temanku aku duluan ya Mbak ya? Lintang! Loh, kamu ikut PPG juga? Loh Mbak Esther, iya dong. Gak nyangka banget ya, kita bisa ketemu satu kampus lagi loh. Iya nih, BTW Mbak Esther kenapa sih pilih ikut PPG? Mau tak kasih tahu ndak? Alasan yang pertama itu kan karena gratis. Semuanya dibiayai oleh pemerintah. Jadi, aku mau memanfaatkan kesempatan ini untuk aku mendapat, tahu nggak sih, kita kan sekarang butuh sertifikat mengajar. Ya. Jadi sebagai guru profesional kita harus ikut PPG ini. Jadi aku mau memanfaatkan kesempatan kali ini. Kalau kamu sendiri kenapa ikut PPG? Betul sih Mbak, aku juga setuju. Kalau aku selain jadi guru profesional, aku juga pengen memiliki kepribadian dan kemampuan pedagogik biar nanti aku siap jadi kerja. Nah, aku setuju banget nih. Semoga kita bisa sukses bareng ya. Kang. Amin Mbak. Bye. Sore ya. Sore Pak. Terima kasih. Apa kabar? Baik, luar biasa. Oh, ora kompak. Pertanyaan sederhana, Kas. Apa? Mau Bapak pengen jadi guru? Saya cinta anak didik, Pak. Hah? Cinta anak didik. Cinta anak didik. Mau Ingin Bapak jadi guru profesional. Kalau profesional menurut kamu itu apa? Guru profesional, Pak. Ah, Kalau menurut saya, guru profesional itu adalah guru yang menguasai komponen-komponen tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk menjadi seorang guru. Seperti menguasai pembuatan RPP, kemudian juga mengetahui bagaimana cara kita mengenali karakteristik peserta didik, kemudian juga bagaimana kita membuat asesmen, kemudian memahami mengenai metode, model seperti itu Pak. Terus kemudian juga nanti mampu belajar secara berkelanjutan seperti itu Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Ini profesional itu ada dua arti ya. Satu itu bayaran. Sekarang arti yang kedua, profesional itu adalah memiliki kompetensi tertentu. Seperti yang disebutkan oleh Mas Lukas, kompetensi guru itu ada 4. Ya, ingat ya. Satu itu kompetensi pedagogik. Kemudian yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, yang keempat profesional itu sendiri. Tapi profesional di sini diartikan guru itu mampu menguasai bahan-bahan pembelajaran. Ya, jadi ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Apa wae tadi? Pedagogik, sosial, kepribadian, profesional. Ya, gini pinter ya. Nah, itu guru yang profesional. Jadi kalau di sini diartikan guru profesional itu lebih pada yang artinya 2. Yang kedua bukan yang pertama loh ya. Yang pertama itu jelas nanti kalau saudara lulus itu akan mendapat Bayaran. bayaran. Loh, sertifikasi guru itu sebagai
Bentuk profesional. Profesional. Tapi nanti kuliah pegawai masih nanti kan? Iya mas, sambil nunggu kita duduk dulu aja di mana sambil ngobrol-ngobrol. Yuk, gaskan Besti di sini aja yuk. Guys, kalian ngerasain nggak sih kalau ikut kuliah PPG itu rasanya kayak permen nano-nano? Iya, rasanya ada manis, ada asin, ada asem, rame ya rasanya. Bener banget tuh, banyak pengalaman berkesan yang kita dapatkan pada perkuliahan PPG ini. Emang Mas Freddy punya pengalaman berkesan apa selama PPG? Kamu kayak nggak tahu aja, kita ke semester 2 ini padat banget kan jadwalnya, dan kita memang diwajibkan untuk mengajar. Iya. Nah, tahu nggak sih pencapaian terbesarku apa? Apa mas? Membuat perangkat pembelajaran dalam 1 hari, dan itu keren banget sih. SKS Itu pertama kali Iya, selama mantap. mengikuti PPG. Dan mungkin yang paling berkesan selain itu sih ya ngajar sama anak-anaknya ya. Tahu sendiri kalau udah berinteraksi dengan anak-anak itu. Dan mungkin salah satu tips buat kedepannya itu kita dekat dengan anak-anak. Iya. Dan saat ini saya juga masih merindukan mengajar sih di kelas anak-anak. Wah, keren banget ya pengalamannya Mas Freddy. Kalau Mbak Novida pengalamannya apa? Kalau aku sih pengalamannya ketika kita di akhir semester 1 saat ada pameran mata kuliah pemahaman peserta didik. Nah, di situ kita disuruh untuk memamerkan perangkat pembelajaran yang telah kita buat di SDPPL. Contohnya ada RPP, ada media, ada bahan ajar, ada LKPD. Nah, di dalam pameran itu kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu dari teman-teman yang ada di SD lain seperti itu. Kalau Mbak Titis gimana? Oh, kalau aku pengalamannya tuh waktu proyek kepemimpinan 2. Jadi di sana aku dan kelompokku tuh melakukan pelatihan batik jumbutan dengan anak-anak Down syndrome. Oke. Nah, di sana aku dan kelompok tuh belajar tentang hal baru, berkomunikasi dan berdinamika dengan anak-anak Down syndrome di sana. Nah, ternyata hal yang tidak menduga, anak-anak Down syndrome itu mempunyai kreativitas yang sangat tinggi. Mereka bisa membuat batik jumbutan dengan sangat kreatif, teman-teman. Gila Keren, rasanya. keren Sih, banget. keren sih. Wah, benar-benar pengalaman yang sangat berkesan ya, dan Iya. tentunya bermanfaat dan untuk kita ke depannya sih Iya, nantinya. betul banget. Wah, udah jam segini, kita kelas aja kelas. gimana? Yuk. Yuk. Kita duduk dulu aja yuk di situ. Hewan, dulu kan kamu S1-nya dari Sanata Dharma juga kan? Nah, kultur yang ada di Sanata Dharma tuh apa aja sih yang ngedukung kita buat jadi guru profesional? Jadi tuh selama aku di S1 ini ya Mbak, di Sanata Dharma, setahu aku kalau misalnya kultur yang ada di Sanata Dharma itu pertama cerdas. Kenapa cerdas? Karena banyak banget sih ya, prestasi-prestasi yang sudah didapatkan di Sanata Dharma, apalagi di PGSD. Kemarin itu ada unggul, jadi PGSD-nya sudah unggul, akreditasi A. Lalu juga dosen-dosennya itu banyak sekali menuliskan hasil-hasil karya tulis, karya ilmiah. Nah, jadi itu hal kayak gitu tuh memotivasi kita sebagai yang calon guru tuh untuk mengikuti jejak-jejak yang udah disiapkan ya, bukan disiapkan ya, kayak disediakan yang sudah diberi contoh sama dosen-dosen di Sanata Dharma. Lalu yang kedua juga ada humanis. Kenapa disebut humanis? Karena teman-temannya kan di sini kan ada yang Islam, jadi berbeda agama, Islam, Kristen dan sebagainya. Di sini tidak membeda-bedakan setiap agama. Terlebih waktu kemarin aku S1, jadi kayak bener-bener merangkul gitu loh teman-temannya. Jadi, oh yuk kita kerjain tugasnya di sini, biasanya di pendopo bareng-bareng, atau biasanya kami nunggu mata kuliah lainnya itu di pendopo bareng-bareng, dan itu bareng-barengnya satu kelas tanpa membeda-bedakan yang lain gitu. Itu sih yang benar-benar bermakna bagi aku di Sanata Dharma gitu. Wah, ternyata bagus banget ya kultur di Sanata Dharma, ngedukung banget buat kita jadi guru profesional. Ya jelas dong. Udah jam segini nih, bentar lagi kan ada kuliah. Yuk kita masuk ke kelas dulu yuk. Iya. Aku deh Pak, kantin Pak. Makan ya? Oh, ada sih, Oke. kantin. Ya. Kantin sih ya, belum ya. Ya, hati-hati. Kita duduk dulu yuk.
Gimana? Oke. Capek kok ya? Guys, nggak terasa ya kita udah mau selesai kuliahnya. Iya nih Mbak, kayaknya baru sebentar tapi udah terasa cepet banget. Betul. Walaupun cuma 2 semester, tapi kayaknya kita udah punya kesan dan pesan yang banyak sekali sih. Iya. Iya benar. Dan kira-kira pasti ada lah ya dari kita. Menurut kalian apa nih saran-saran yang bisa disampaikan untuk PPG Prajab yang berikutnya? Apa ya? Kalau menurutku sih ya, antara mahasiswa sama dosen tuh harus ada chemistry. Jadi biar mereka itu bisa mengerti satu sama lain. Kan kita nggak pernah tahu yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Kalau ada chemistry kan pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan sesuai dengan kurikulum yang kita pelajari, kurikulum Merdeka, bahwa kita bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kan begitu kan? Iya. Saya setuju sih Mbak dengan itu. Tapi ada yang lebih penting sih untuk mahasiswa terkait kenyamanan sarana dan prasarana. Misalkan kita kan pernah kuliah di salah satu ruangan tapi kita terasa panas, ngap gitu karena kurangnya ventilasi, tidak adanya AC ataupun kipas. Nah itu kan kurang nyaman, jadi kan kita dalam pelajaran juga kita merasa terganggu Mbak. Iya, iya. Jadi tidak fokus gitu juga ya. Seperti itu. Iya, kalau menurut aku itu ada satu hal juga yang menurutku penting. Ketika dari atasan atau dari pihak Sanata Dharma itu memiliki sebuah keputusan, nah itu sebaiknya sebelumnya itu mengajak beberapa mahasiswa perwakilan begitulah ya untuk diajak dalam forum supaya nantinya ketika ada keputusan yang diambil itu adalah keputusan bersama dan keputusan yang terbaik, supaya tidak ada beberapa orang ataupun siapapun lah yang merasa dirugikan seperti itu. Setuju sih Mbak dengan yang itu juga. Setuju kan? Iya. Apalagi banyak yang ya seperti itulah, kita tahu sendiri ya. Udah jam segini nih, aku mau ngejar kereta karena aku harus naik Trans Jogja dulu. Ya harus santri kan? Harus antri. Mau pulang dulu nih. Yaudah yuk kita pulang aja yuk. Ya, oke. Hati-hati ya. Ya, Yuk, hati-hati. hati-hati. Dadah. PPG Prajab PGSD kelas A 2022 profesional, mempesona, cinta anak didik. Oke, cut.